Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Oke, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke teman-teman, ini ada unit Samsung J7 Prime. Mungkin teman-teman yang sudah menonton video saya yang sebelumnya itu mengganti LCD Samsung J7 Prime. Nah, ini HP-nya. Jadi setelah diganti terus lupa pola, kemudian saya benarkan juga, ya, perbaiki juga, bisa dipakai. Nah, kemudian setelah berapa minggu ya, kurang lebih 1 bulanan, balik lagi katanya HP-nya mati karena nggak bisa dicas, katanya begitu. Ya, memang yang ketika saya pegang, memang saya cek dengan smart charger itu tidak ada arus masuk ya. Jadi tadi sudah saya cek. Nah, ini langsung saya buka. Nah, ini yang terkadang membuat ngeri ya teman-teman. Seri Samsung J atau seri yang lain yang membuka handphonenya dari LCD-nya diangkat dulu ya, resikonya ngeri ya. Jadi ini yang masang juga saya, ini yang nyopot juga saya. Jadi ya lumayan ngeri karena ini LCD-nya LCD yang KW ya teman-teman, yang paling murah, yang paling terjangkau. Dan ini ya benar-benar harus hati-hati. Ya, ini saya benar-benar dakdikduk ya. Kalau sampai pecah ya bisa nombok, bisa press gitu ya. Yang jelas ya buat teman-teman semua ya, meskipun LCD-nya ori tetap membukanya hati-hati. Kecuali LCD pecah kayak kemarin ya, langsung aja buka dengan barbar ya, bisa dipecah. Tapi kalau ini ya ini saya coba pelan-pelan ya, karena takutnya nanti setelah saya lepas malah nggak bisa nyala LCD-nya. Jadi user mengantarkan HP ini ya kondisi sudah mati, nggak bisa dicas. Kalau menurut pemaparan user tidak bisa dicas. Tapi firasat saya kayaknya sih nggak cuman masalah cas sih kayaknya ya, mungkin sudah ke mesin. Nah, sudah saya cari-cari ya sedikit informasinya terkait Samsung J7 Prime ini. Memang sering ya permasalahan di cas. Saya hipotesis sementara atau analisa sementara ya, kemungkinan di IC cas di board yang ke bawah. Nah, untuk mesin Samsung J7 Prime ini, J7 Prime, J7 Pro, ini konektor cas juga menyatu dengan mainboard ya teman-teman. Jadi kalau casnya rusak ya yang diganti konektornya saja, tidak sama PCB-nya. Nah, kalau yang handphone seri lain itu kan ada yang kalau nggak bisa dicas, permasalahannya di konektor, tinggal ganti satu set dengan papan PCB bawah. Nah, kalau Samsung seri ini nggak bisa teman-teman ya. Kalau mau ganti ya ganti mesin semua gitu ya. Nah, ini yang juga membuat biaya servis handphone tipe Samsung itu harganya sedikit lebih mahal dari merek handphone yang lain. Nah, ini saya buka pelan-pelan, saya ngeri bener karena LCD KW ini seringnya ya teman-teman, ini ketika dilepas itu pasti di bagian plat ya, bagian plat sengnya itu biasanya kelepas ya. Karena ini nggak kelihatan, saya ngelemnya nggak sampai bawah sebenarnya ya, cuman di pinggir-pinggirnya aja. Tapi ya tetap harus berhati-hati. Ini lama ya teman-teman karena ngelepasnya juga butuh ketelitian yang lebih. Jadi, saya bantu blower ya, lebih mengurangi risiko. Kalau pakai cairan thinner atau yang lain, takutnya cairan itu masuk ke
lapisan LCD. Ya sebenarnya kalau kita hati-hati bisa, cuman saya lebih menghindari aja daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, ini masih saya coba set terus karena ini kayaknya bagian plat ya, itu ada yang sudah kelepas, artinya keangkat begitu. Ini yang saya ngeri juga karena LCD KW, jadi ya riskan banget ya teman-teman. Kalau ori biasanya kuat ya. Kalau yang KW seperti ini, apalagi yang kualitasnya paling bawah ya, benar-benar apa mengkhawatirkan. Ya, sedikit-sedikit saya bantu blower. Nah, ini nyopotnya aja saya lama bener itu ya. Padahal yang masang saya sendiri. Ya, karena kehati-hatian sih ya teman-teman ya. Nah, untuk pelepasan LCD tipe Samsung seperti ini ya teman-teman, diperhatikan ketika nyeset. Nah, ini yang saya lakukan, nyeset ini ya. Ini kalau kita nggak bisa nyari celahnya untuk sesetan kita ini ke bawah LCD, yang terjadi adalah kebelah nanti. Ini sudah keangkat ya. Oke. Masih agak kuat lemnya. Ini ya lem yang saya gunakan tipe yang T7000 ya teman-teman, merek mekanik, dan itu juga bagus ya, lumayan bagus lah, kuat lemnya. Ini terbukti ya teman-teman, saya sendiri sampai lumayan kesusahan ya. Jadi untuk pelepasan LCD yang dari depan langsung ini ya memiliki resiko yang sangat besar ya teman-teman. Kalau retak sedikit saja ya otomatis ganti LCD. Ya sudah bisa. Ini untuk lemnya lumayan kuat. Tadi agak terangkat sedikit tadi sebelah kiri kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan masih aman ya, masih mulus, nggak ada retak. Alhamdulillah. Nah, ini saya mau coba langsung cek ke mesin ya teman-teman, karena takutnya terjadi ya seperti yang sudah dirasakan oleh banyak teknisi. Ini larinya nanti ke IC cas, biasanya begitu. Atau di bagian dekat konektor cas itu ada IC kecil. Ya, IC kecil ini juga pengaruh juga. Ketika IC-nya rusak, ya nanti arusnya nggak sampai ke IC cas, akhirnya nggak bisa ngecas. Itu sering, gitu ya. Dan tapi ya mudah-mudahan ini nggak sampai ke sana ya. Cuman kalau dilihat dari cirinya ya kayaknya sih sudah naik ke mesin ya, bukan konektornya lagi ini kayaknya. Tapi nanti kita akan cek lagi ya teman-teman, kita akan cek dari konektor, kita cari tegangan. Nah, untuk pengecekan ini sebenarnya sudah kategori HP matot ya, mati total sebenarnya. Jadi tinggal kita cek dengan PSU juga. Tapi ini akan saya coba cek ke konektor dulu. Ini akan kita cek dulu ya. Kalau misalnya di konektor keluar arusnya, keluar volt 5 volt untuk pengecasan, berarti sudah dipastikan ya teman-teman, larinya ke mesin IC pasti. Nah, ini akan saya cek ya, akan saya cek lagi dengan smart charger.
apakah arusnya benar-benar nggak masuk sama sekali. Kalau tadi sudah saya cek sekilas memang nggak masuk ya teman-teman. Biasanya kalaupun rusak di bagian konektor memang nggak ada arus, begitu. Ini saya colok. Nah ternyata benar ya teman-teman, nggak ada arus sama sekali, gelap. Kalau dia normal harusnya menyala, ada arus masuk 1, ampere, 1, sekian ampere. Oke ya, ini sudah dipastikan ya nggak ada arus ya. Nah, ini akan saya cek, akan lepas mesin, akan cek bagian konektor. Wah ini pekerjaan yang menurut saya ini lumayan rumit ya teman-teman. Apalagi sekelas teknisi yang pemula seperti saya, ini termasuk kasus yang lumayan rumit. Dan saya juga dapat info kalau misalnya nanti ya yang kena IC cas, itu sudah dapat info kalau IC cas Samsung tipe ini rada ribet, rewel gitu. Oke, sepertinya ini voltnya ada ya teman-teman. Jadi ada tegangan 5 voltnya keluar. Iya, tegangan untuk cas keluar ya teman-teman. Berarti ini sudah dipastikan pasti larinya ke mesin. Nah ini harus cari dulu skemanya karena saya juga belum ada untuk skemanya ya. Jadi harus cari-cari, tanya sana sini ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya, karena saya mesti cari-cari dulu skemanya ya, tanya sana sini untuk mendapatkan info yang akurat. Yang jelas ini bukan di konektor ya, permasalahan bukan di konektor, ini pasti sudah masuk ke IC ini kalau nggak salah. Takutnya malah jadi HP korslet juga. Oke ya teman-teman, cukup video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.